Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini saya coba sedikit beda. Saya coba akan membahas tentang corona. Nah, sahabatku, sudah hampir 1 tahun ini ya, negara kita juga termasuk negara-negara lain di luar ya, itu sedang mengalami wabah ya, pandemik COVID-19 ya. Dan itu dampaknya sangat luar biasa bagi kita semua ya, baik itu dari kelompok masyarakat paling bawah maupun sampai ke atas ya. Itu sangat luar biasa. Nah, terus sekarang ini kira-kira pertanyaannya, COVID-19 atau corona ini apakah memang bisa hilang atau bisa dimusnahkan? Sahabatku, kalau memang corona atau virus COVID-19 ini adalah makhluk hidup, kalau pendapat saya pribadi ya, itu kok sepertinya agak sulit ya, agak sulit hilang ya. Sebagai contoh misalkan seperti nyamuk Aedes aegypti ya, nyamuk demam berdarah, itu yang nyata-nyata kelihatan nyamuknya ya, bentuknya ada telurnya, ada jentik-jentiknya, itu dari saya kecil sampai saat ini ya, itu masih ada ya, demam berdarah masih ada. Terus sekarang kira-kira kita perlu takut nggak sama virus COVID-19? Ya, sebenarnya boleh kita merasa takut ya, tapi memang sebaiknya jangan takut yang berlebihan, tapi tetap kita harus waspada ya. Karena apa? Menurut keterangan para ahli yang sering kita lihat di media-media televisi, itu memang virus ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia ya. Nah, terus kira-kira langkah apa ya, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai masyarakat ya. Nah, saya akan coba menyampaikan di sini ya. Siapa tahu saya yang bukan siapa-siapa ya, saya hanya rakyat kecil, rakyat biasa. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan untuk menghadapi virus COVID-19 ini? Sedikit saya ingat cerita zaman dulu ya, di tempat kelahiran saya di daerah Sumatera. Itu dulu para nenek moyang kita ya, sebagian yang mau membuka lahan sebagai petani, membuka hutan, itu di hutan zaman dulu itu masih banyak binatang buasnya ya, ada harimau, ada beruang, ada ular dan lain sebagainya ya. Terus apakah dengan begitu mereka membatalkan rencana atau keinginan untuk membuka lahan tersebut? Enggak. Jadi mereka tetap membuka lahan tersebut ya. Karena apa? Mereka harus tetap bertahan hidup ya. Nah, terus cara yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa kita tiru ya, bisa kita tiru. Mereka ya di daerah-daerah dalam itu kebanyakan mereka itu membuat rumahnya itu rumah panggung ya, rumah panggung ya, yang tujuannya untuk menghindari dari serangan binatang buas ya. Nah, setelah itu selain juga mereka itu menggunakan rumah panggung ya, setiap mereka keluar ya, para petani itu biasanya selalu membawa senjata tajam ya, baik itu golok, pisau dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Jika selain untuk keperluan pertanian ya, senjata itu juga digunakan untuk membela diri ya, seandainya memang mereka bertemu dengan binatang buas. Nah, sekarang apa hubungannya dengan virus COVID-19 ini? Nah, kita bisa mencontoh dari semangat nenek moyang kita dulu dalam bertahan hidup di tengah-tengah ancaman ya, yaitu dengan cara apa? Sekarang ini
pemerintah sudah sangat baik ya, memberikan beberapa cara untuk pencegahan ya. Rumah panggung di situ bisa kita samakan di sini, pemerintah sudah memberikan vaksin ya. Vaksin itu merupakan suntikan untuk mencegah atau melawan virus corona ya. Itu bisa saya ibaratkan seperti kalau dulu rumah panggung ya, menghindari serangan binatang buas ya. Kalau sekarang untuk melawan virus COVID-19 dengan diberikannya vaksin. Nah, terus juga sekarang kalau dulu kan bawa senjata tajam untuk menjaga atau melindungi diri kita. Nah, untuk saat ini kalau kita mau keluar ya dan terpaksa harus beraktivitas, sebaiknya kita juga menggunakan pelindung. Nah, pelindung itu bisa kita dengan menggunakan masker ya. Nah, selalu juga kita cuci tangan, terus juga menjaga jarak. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk terhindar dari COVID-19 ini ya. Kalau saya contohkan dulu, itu selalu keluar itu bawa senjata tajam untuk menghindari atau membela diri dari serangan binatang buas. Nah, kalau zaman dulu aja nenek moyang kita punya semangat yang seperti itu dan cerdas, kenapa kok kita sekarang ini kok sepertinya nggak meniru yang seperti itu ya? Sekarang sudah ada vaksin ya, kita ikutin vaksin, anggap itu rumah panggung ya. Terus sekarang ini pemerintah menganjurkan kita untuk selalu menggunakan masker ya, pakai yang benar ya, terus juga harus cuci tangan, harus jaga jarak. Itu sebenarnya tujuannya untuk kebaikan kita semua ya. Karena apa? Sebaik-baiknya program daripada pemerintah ya, atau para tim medis dan lain sebagainya, itu nggak ada gunanya kalau kita sendiri nggak punya kesadaran untuk mencegah itu ya. Jadi kadang-kadang kita misalkan mengingatkan kawan kita ya, tolong memakai masker segala macam, itu kadang-kadang sering diabaikan, atau justru teman itu merasa kamu ini sok itulah segala macam. Padahal kalau kita mau tegaskan ya, kecerobohan teman kita itu yang nggak memakai masker, nggak menjaga jarak ya, nggak selalu cuci tangan ya, itu bukan merugikan diri dia sendiri, tapi juga merugikan orang lain ya. Ya, kalau dia sendiri yang kena. Nah, kalau dia menularkan ke orang lain, terus kita mungkin nggak pernah berpikir bahwa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita banyak yang terdampak itu. Misalkan sekarang ini banyak sekolah yang memang belum beraktivitas tatap muka ya, otomatis di situ dari sekolah aja sudah ada, misalkan satu sekolah itu ada pedagang keliling, entah itu cilok, entah itu bakso, segala macam, itu anggaplah 5. Nah, berapa ratus ribu sekolah yang ada di Indonesia. Nah, bisa dikalikan berapa orang yang terdampak oleh itu ya. Nah, kalau itu dibiarkan lama kan kasihan juga gitu. Termasuk juga kayak saya sebagai pemulung itu juga berdampak. Karena apa? Pedagang-pedagang itu banyak yang sepi ya, otomatis limbahnya juga sepi. Nah, untuk itu kita semua ya mungkin bisa dimulai dari kesadaran dari diri kita. Untuk apa? Untuk kita sendiri sebenarnya ya. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, sehebat-hebatnya atau sebagus-bagusnya program dari atas, dari pemerintah, kalau kita sendiri itu nggak punya kesadaran, itu akan percuma. Jadi bagi sahabatku semua yang mungkin ya belum ada kesadaran itu, tolonglah untuk sadar. Karena apa? Dampaknya bukan hanya kita sendiri yang alami ya. Kalau kita ceroboh, nanti dampaknya juga ke orang-orang lain ya, dampaknya juga ke orang-orang seputar kita. Nah, sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.